Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ahmad Muzaki. Di sini saya akan menjelaskan materi statistik tentang SEM, ya, Structural Equation Modeling. Menurut Altbel tahun 1997, the structural equation modeling is a family of statistical model that seek to explain the relationship among multiple variable. Di sini saya akan membahas pendahuluan terlebih dahulu. SEM adalah teknik statistik multivariat yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi atau korelasi yang bertujuan untuk menguji hubungan-hubungan antar variabel yang ada pada sebuah model, baik itu antar indikator-indikator dengan konstruknya ataupun hubungan antar konstruk. Nah, kemudian SEM lebih digunakan untuk confirmatory analisis daripada exploratory analisis. Jadi, SEM itu lebih ke konfirmasi daripada menjelaskan analisis. Nah, selanjutnya, sebuah model dibuat berdasarkan teori tertentu. SEM digunakan untuk menguji apakah model tersebut dapat diterima ataukah ditolak. Kemudian, SEM tidak digunakan untuk membangun sebuah model baru tanpa dasar teori yang sudah ada sebelumnya. SEM adalah suatu teknik statistika yang bersifat sangat prosesional linear dan umum, dan yang termasuk di dalam analisis sistem adalah analisis faktor, analisis regresi, analisis jalur, dan analisis simultan. SEM merupakan teknik analisis multivariat yang dikembangkan guna menutupi keterbatasan yang dimiliki oleh model-model analisis sebelumnya yang telah digunakan secara luas dalam penelitian statistik. Model-model yang dimaksud diantaranya adalah model regresi, model analisis jalur atau PET, ya, analisis faktor, dan analisis simultan. Nah, keterbatasan dari model-model tersebut, misalnya dalam penelitian ilmu sosial ataupun perilaku proses. Dalam pengukuran karakteristik terhadap subjek tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui indikator-indikator. Nah, indikator-indikator tersebut yang merupakan refleksi dari suatu konsep atau variabel yang ingin diukur. Di dalam analisis regresi hanya mengakomodasi hubungan langsung dan variabel yang digunakan harus terukur secara langsung. Nah, kemudian untuk analisis jalur atau analisis PET dapat mengakomodasi hubungan langsung dan hubungan tidak langsung. Namun hanya dapat mengakomodasi variabel terukur langsung, tidak dapat digunakan untuk variabel yang diukur dengan menggunakan indikator-indikator. Kemudian untuk analisis simultan hanya mengakomodir hubungan timbal balik. Kemudian variabel yang digunakan adalah variabel yang terukur secara langsung. Sedangkan pada analisis faktor tidak dapat mengukur hubungan antar variabel dan variabelnya dapat terukur secara langsung maupun terukur secara tidak langsung. Sedangkan dalam analisis SEM dapat melengkapi keterbatasan dari analisis-analisis tersebut. Hubungan antar variabel di dalam analisis SEM dapat mengakomodir hubungan langsung, hubungan tidak langsung, dan hubungan timbal balik.
dan variabel yang digunakan dapat menggunakan variabel yang tidak terukur secara langsung. Kemudian kita akan membahas tentang komponen model SEM. Di dalam komponen model SEM terbagi menjadi jenis variabel, jenis model, dan jenis kesalahan. Yang pertama, jenis variabel terbagi dua. Ada variabel laten, dan yang kedua ada variabel teramati atau variabel manifest. Selanjutnya, di jenis model terdapat model struktural dan model pengukuran. Kemudian, di jenis kesalahan terdapat dua, yaitu kesalahan struktural dan kesalahan pengukuran. Nah, selanjutnya kita akan membahas dua jenis variabel di dalam model SEM. Yang pertama adalah variabel laten. Variabel ini merupakan fungsi yang menjadi perhatian dan merupakan konsep abstrak. Contohnya dalam bidang psikologi seperti perilaku sikap, perasaan, motivasi, dan lain-lainnya. Variabel-variabel tersebut hanya dapat diamati secara tidak langsung atau diukur melalui variabel-variabel teramati. Simbol diagram dari variabel laten yaitu lingkaran atau elips. Nah, di dalam variabel laten ini dibagi lagi menjadi dua jenis variabel, yaitu variabel eksogen dan variabel laten endogen. Variabel eksogen adalah variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Di dalam model atau dalam diagram jalur tidak ada anak panah yang menuju ke arahnya. Kemudian disimbolkan dengan shi. Berikutnya adalah variabel laten endogen. Variabel ini merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi atau ditentukan oleh variabel lainnya. Dalam model di dalam diagram jalur ditunjukkan dengan adanya anak panah yang menuju variabel tersebut. Nah, variabel ini disimbolkan dengan eta. Selanjutnya adalah simbol untuk menunjukkan hubungan klausal atau hubungan sebab akibat antara variabel yang ditunjukkan dengan anak panah yang memiliki satu ujung. Selanjutnya kita akan membahas variabel teramati. Nah, variabel teramati simbol diagram jalur dari variabel teramati adalah kotak. Variabel teramati adalah variabel yang dapat diamati atau dapat diukur secara empiris dan sering disebut sebagai indikator. Variabel ini merupakan efek atau ukuran dari variabel laten. Pada metode survei dengan menggunakan kuesioner, setiap pertanyaan pada kuesioner biasanya mewakili sebuah variabel teramati. Nah, di dalam variabel teramati terdapat dua jenis, yaitu variabel teramati secara reflektif dan variabel teramati secara formatif. Nah, variabel teramati secara reflektif artinya variabel laten dicerminkan oleh variabel teramati. Sedangkan dalam formatif artinya variabel laten dibentuk oleh variabel teramati. Untuk lebih memperjelas, kita lihat ilustrasi berikut. Terdapat variabel kepuasan belajar yang dirasakan atau dicerminkan dari riang, senyum, semangat siswa. Ini merupakan gambaran dari variabel teramati yang berbentuk reflektif. Kemudian selanjutnya variabel teramati dalam bentuk formatif. Contohnya, variabel kepuasan belajar dibentuk dari lingkungan belajar yang kondusif, teman belajar yang menyenangkan,
dan materi belajar yang menyenangkan. Jadi, perbedaan dari keduanya adalah jika reflektif, dia variabel laten dicerminkan oleh indikator. Dan ketika dia formatif adalah variabel laten dibentuk oleh indikator. Selanjutnya kita akan membahas jenis model dalam sel. Yang pertama adalah model struktural. Model ini menggambarkan hubungan-hubungan yang ada di antara variabel laten. Hubungan ini umumnya linier. Misalkan dalam diagram jalur berikut ini, terdapat dua variabel eksogen dan dua variabel endogen dengan hubungan sebagai berikut. Satu ujung anak panah menunjukkan hubungan antar variabel eksogen dan endogen. Dua anak panah menunjukkan hubungan antara variabel eksogen dengan variabel eksogen. Berikut ini adalah gamma, simbol dari besaran koefisien jalur dari variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Dan berikut ini adalah beta, simbol dari variabel koefisien jalur dari laten endogen terhadap laten endogen yang lain. Sebuah hubungan di antara variabel laten serupa dengan sebuah persamaan regresi linier di antara variabel laten tersebut. Beberapa persamaan regresi linier membentuk persamaan analisis jalur. Dan ketika ada hubungan timbal balik, maka akan membentuk persamaan simultan di antara variabel-variabel laten. Ini serupa dengan persamaan simultan di ekonometrika. Jadi, model struktural dapat berupa model regressi, dapat berupa analisis jalur, dan dapat berupa model simultan. Selanjutnya adalah model pengukuran. Setiap variabel laten biasanya mempunyai beberapa variabel teramati atau indikator. Hubungan antara variabel laten dengan variabel-variabel teramati dimodelkan dalam bentuk analisis faktor. Inilah yang menjadi model pengukuran. Muatan-muatan faktor atau loading faktor yang menghubungkan variabel laten dan variabel teramati dinotasikan dengan lambda. Ini adalah besarnya loading faktor selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas jenis kesalahan SEM. Yang pertama adalah kesalahan model struktural. Kesalahan model struktural merupakan kesalahan atau error yang ada di model struktural setiap persamaan atau variabel endogen. Pada struktural, model disimbolkan dengan lingkaran, dan besarnya kesalahan atau error model struktural disimbolkan dengan zeta. Selanjutnya, jenis kesalahan SEM yang kedua adalah kesalahan model pengukuran. Kesalahan model pengukuran merupakan kesalahan atau error yang ada di model pengukuran. Ada pada setiap indikator dan besar kesalahan model pengukuran disimbolkan dengan delta. Terdapat beberapa asumsi yang perlu kita perhatikan dalam mengolah data dengan menggunakan metode SEM. Yang pertama, asumsi pada spesifikasi model. Dan yang kedua adalah asumsi untuk pendugaan parameter dan uji hipotesis. Pada spesifikasi model mengharuskan semua hubungan dalam model adalah linier. Selain itu, harus merupakan model aditif. Asumsi pada pendugaan parameter dan uji hipotesis ini berlaku jika metode pendugaan parameter yang digunakan adalah metode maximum likelihood dan generalized least square.
Berikut ini adalah beberapa asumsinya. Yang pertama, asumsi non-autokorelasi. Non-autokorelasi artinya pada setiap pengamat atau responden tidak boleh ada hubungan atau tidak boleh ada korelasi antar pengamat. Dan yang kedua adalah bebas outlier. Nilai dari data yang diperoleh tidak boleh mengandung outlier atau nilai ekstrim. Nilai-nilai yang jauh dari nilai yang lainnya. Kemudian yang ketiga, normal multivariat. Karena metode ML dan GLS mensyaratkan data memiliki distribusi normal multivariat. Dan yang keempat adalah sampel minimal 10 kali jumlah indikatornya, agar sampel yang diambil mampu mewakili populasi. Dan dengan data yang banyak, maka akan semakin mendekati distribusi normal. Selanjutnya adalah tahapan menggunakan SEM. Yang pertama, spesifikasi model. Spesifikasi model berkaitan dengan diagram jalur yang digunakan untuk menggambarkan atau menspesifikasikan model SEM dengan lebih jelas dan mudah jika dibandingkan dengan model persamaan matematika. Untuk dapat menggambarkan diagram jalur, sebuah persamaan secara tepat perlu diketahui tentang variabel-variabel di dalam SEM, beserta notasi dan simbol yang berkaitan. Kemudian, di antara model-model tersebut dituangkan dalam model persamaan struktural dan model pengukuran. Yang kedua adalah identifikasi. Hal yang berkaitan dengan tahap ini adalah tentang masalah pendugaan dari parameter-parameter dalam model tersebut. Apakah kita dapat melakukan pendugaan dengan solusi tunggal atau tidak? Kemudian selanjutnya adalah estimasi parameter. Proses estimasi dilakukan untuk memperoleh nilai dari parameter-parameter yang terdapat dalam model. Dalam melakukan estimasi, diupayakan untuk memperoleh nilai parameter-parameter sedemikian sehingga matriks varian kovarian yang diturunkan dari model sedekat mungkin atau sama dengan matriks varian kovarian sampel dari variabel-variabel yang teramati. Tahapan selanjutnya adalah pengujian kesesuaian model. Tujuannya untuk menguji apakah model yang diusulkan dalam diagram jalur atau model secara teoritis sesuai, cocok, atau tidak dengan data. Evaluasi terhadap kinerja model tersebut dilakukan secara menyeluruh atau overall test. Saat ini sudah tersedia cukup banyak instrumen statistik untuk menguji model tersebut. Tahap selanjutnya adalah respesifikasi. Tujuan respesifikasi atau modifikasi model untuk mencari model yang sederhana mungkin atau mendapatkan model yang benar-benar sesuai dengan data. Untuk lebih mempermudah menggambarkan tahapan dalam menggunakan atau menganalisis SEM, berikut ini terdapat sebuah ilustrasi, di mana hipotesis adalah pengembangan karir berpengaruh terhadap kepuasan karyawan. Yang kedua, pengembangan karir berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, pengaruh timbal balik antara kepuasan dan kinerja karyawan. Di dalam ilustrasi ini terdapat variabel-variabel pengembangan karir yang diukur oleh 10 indikator, yaitu indikator X11 sampai dengan X10. Kemudian variabel kepuasan diukur oleh 6 indikator. X yaitu X21 sampai dengan X26.
Variabel kinerja diukur dengan 6 indikator, yaitu X31 sampai X36. Dari ilustrasi tersebut, tahapan pertama yang kita lakukan adalah melakukan spesifikasi model. Menggambarkan model atau mengklasifikasikan model SEM dengan lebih jelas dan mudah dibandingkan dengan model persamaan matematika. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel laten, yaitu variabel karir, kepuasan, dan kinerja. Variabel laten karir diukur oleh 10 indikator, dan variabel kepuasan diukur oleh 6 indikator. Begitu juga variabel laten kinerja diukur oleh 6 indikator. Kemudian hubungan antar variabel laten adalah sebagai berikut. Variabel karir mempengaruhi kepuasan dan kinerja. Kepuasan mempengaruhi kinerja dan kinerja mempengaruhi kepuasan, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara kepuasan dan kinerja. Setelah didapatkan model analisisnya, kemudian kita lanjutkan mengkonversi diagram jalur ini ke dalam bentuk model struktural. Model struktural ini adalah model hubungan antara variabel laten dalam diagram jalur. Dapat dilihat terdapat 1 variabel eksogen yaitu karir dan 2 variabel endogen yaitu kepuasan dan kinerja. Jika dikonversi dalam bentuk model struktural, maka akan terdapat 2 model, yaitu model untuk kepuasan dan model untuk kinerja. Nah, berikut ini adalah model secara matematis atau dapat kita tuliskan seperti ini untuk lebih memperjelas makna dari simbolnya. Persamaan pertama adalah persamaan untuk kepuasan, yaitu kepuasan dipengaruhi oleh kinerja dan karir. Kemudian persamaan yang kedua adalah persamaan untuk kinerja. Kinerja dipengaruhi oleh kepuasan dan karir. Tahapan selanjutnya adalah mengkonversi diagram jalur ke dalam model pengukuran. Selanjutnya kita akan membahas konversi diagram jalur ke dalam model pengukuran. Di sini masing-masing variabel laten akan dilihat model pengukurannya terhadap indikator-indikatornya. Yang pertama, variabel laten pengembangan karir. Ini adalah model indikator dengan variabel lainnya. Untuk pengembangan karir terdapat 10 indikator. X1 sampai X10 adalah indikatornya. Lambda 1 sampai 10 adalah nilai loading faktornya. Delta 1 sampai dengan delta 10 adalah error bagi model pengukuran variabel pengembangan karir. Kemudian yang kedua adalah model untuk variabel kepuasan. X21 sampai X26 adalah nilai indikatornya. Kemudian lambda 11 sampai lambda 16 adalah nilai loading faktornya. Epsilon 1 sampai epsilon ke-6 adalah nilai kesalahan atau error dari model pengukurnya. Selanjutnya adalah model pengukuran untuk variabel kinerja yang diukur oleh 6 indikator, yaitu X31 sampai X36, lambda 17 sampai lambda 22. Ini merupakan nilai loading faktornya. Dan epsilon 7 sampai 12 adalah nilai kesalahan dari model pengukuran kinerja. Nah, tahapan selanjutnya adalah identifikasi model. Tujuannya untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah identifikasi berdasarkan evaluasi terhadap hasil estimasi yang dilakukan oleh software.
Pada saat estimasi, seringkali nilai yang dihasilkan tidak bermakna atau tidak masuk akal. Hal ini disebabkan karena program tidak dapat menghasilkan sebuah solusi yang unik. Satu hal yang harus dipenuhi adalah bahwa persamaan yang ada harus lebih banyak daripada parameter yang akan diestimasi. Semakin kompleks model yang akan diestimasi, tidak ada jaminan bahwa solusi yang unik akan diperoleh. Nah, estimasi parameter harus masuk akal, bermakna, dan memiliki solusi yang unik. Selanjutnya adalah hasil identifikasi. Di dalam hasil identifikasi terdapat beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah just identify. Sebuah model disebut just identify apabila nilai derajat kebebasannya adalah 0. Model just identify pastilah merupakan model yang cocok atau sempurna. Sebuah model akan just identify apabila jumlah korelasi antara variabel indikator sama dengan jumlah parameter yang diestimasi. Yang lebih sederhananya menggunakan derajat bebas, model dikatakan just identify jika berlaku derajat bebas sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah over identifying. Model disebut over identifying adalah model yang diharapkan yaitu di mana nilai derajat kebebasannya positif. Nilai derajat bebas lebih dari 0 di mana informasi yang dimiliki lebih banyak daripada informasi yang dibutuhkan. Nah, terakhir adalah hasil identifikasi kemungkinan akan diperoleh hasil under identifying. Sebuah model disebut under identifying bila nilai derajat bebasnya adalah negatif, yaitu derajat bebas kurang dari 0. Model ini tidak dapat diestimasi sebelum dilakukan perubahan pada model dengan memfikskan beberapa parameternya. Dari ketiga kemungkinan hasil identifikasi yang dapat dilakukan, estimasi hanya untuk model just identifying dan over identifying. Sedangkan ketika terjadi under identifying, kita perlu melakukan modifikasi terlebih dahulu dengan memfikskan beberapa nilai parameternya. Selanjutnya, setelah melakukan identifikasi model baru, kita melakukan estimasi parameter. Di dalam SEM terdapat beberapa metode dalam mengestimasikan parameter. Di antaranya adalah metode Maximum Likelihood atau ML. Metode ini merupakan metode estimasi yang paling sering digunakan dalam SEM. Metode ini pun merupakan metode estimasi yang cukup berat karena dalam metode Maximum Likelihood diasumsikan data mengikuti normal multivariat, tapi karena bersifat asimptotis, asumsi ini akan terpengaruh jika ukuran sampel cukup besar. Maximum likelihood digunakan pada data yang berskala minimal interval. Nah, selanjutnya adalah metode Generalized Least Square atau GLS. GLS dan ML asalkan ukuran sampel cukup besar dan asumsi terpenuhi, maka estimasi kedua metode ini akan relatif sama. Metode yang ketiga adalah Unweighted Least Square atau ULS. Tidak perlu asumsi normal multivariat. Seandainya matriks kovarian atau korelasi dalam situasi tidak definit positif. Dan metode Maximum Likelihood dan GLS tidak dapat digunakan. Maka pilihannya dapat menggunakan metode ULS untuk estimasi parameter. Metode selanjutnya adalah Weighted Least Square atau WLS. Berbeda dengan metode Maximum Likelihood, metode WLS merupakan metode estimasi yang dapat digunakan untuk mengestimasi data berskala ordinal tanpa perlu mengkuantifikasi
diverifikasikan terlebih dahulu dan juga data yang diobservasi tidak perlu distribusi normal multivariat. Tahapan selanjutnya adalah pengujian kesesuaian model. Tujuannya untuk mengetahui apakah model yang diusulkan dalam diagram jalur sesuai, cocok, pas, atau tidak dengan data. Nah, evaluasi terhadap kinerja model dapat dilakukan secara menyeluruh. Saat ini sudah tersedia cukup banyak instrumen statistik untuk menguji model tersebut. Ukuran-ukuran kesesuaian dalam model persamaan struktural bisa dilakukan secara inferensial atau deskriptif statistik dengan menggunakan uji chi-square untuk menguji kesesuaian model secara inferensial. Sedangkan ukuran kesesuaian secara deskriptif dapat dinyatakan dalam suatu indeks. Secara garis besar, ukuran kesesuaian terdiri atas 3 macam, yaitu ukuran kesesuaian absolut, ukuran kecocokan inkremental, dan ukuran kecocokan parsimonius. Berikut ini adalah ukuran kecocokan, yaitu chi-square semakin kecil nilainya maka model tersebut semakin baik. Selanjutnya adalah NCV ya, non-centrally parameter, dinyatakan dalam bentuk spesifikasi ulang dari chi-square. Penilaian didasarkan atas perbandingan dengan model lain. Semakin kecil nilainya semakin baik. Kemudian SNCP, scale no centrally parameter, yang dinyatakan dalam bentuk rata-rata perbedaan setiap pengamat dalam rangka membandingkan antara model. Semakin kecil nilainya semakin baik. Selanjutnya ada GFI, Goodness of Fit Index. Nilainya berkisaran antara 0 sampai 1. Dengan nilai lebih tinggi adalah lebih baik. GFI yang lebih dari sama dengan 0,9 dapat disebut model good fit, dan nilai antara 0,8 sampai 0,9 dapat dikatakan model tersebut marginal fit. Di bawah nilai ini berarti poor fit. Selanjutnya adalah RMR, root mean square, residual rata-rata antara matriks korelasi atau kovarian teramatin dan hasil estimasi. Standar dari MRI adalah kurang dari 0,05. Dapat dikatakan sebagai model yang good fit. RMSEE adalah root mean square error of approximation, merupakan rata-rata perbedaan derajat bebas yang diharapkan terjadi dalam populasi dan bukan dalam sampel. Jika kurang dari 0,05 adalah close fit. Yang terakhir dari ukuran kecocokan absolut adalah EHFI atau Expected Cross Validation Index, merupakan perbandingan antara model. Semakin kecil nilainya semakin baik. Selanjutnya ukuran kecocokan inkremental. Yang pertama ada TLI, Tanker-Lewis Index, dengan ketentuan sebagai penerimaan sebuah model sebesar sama dengan atau lebih sebesar dari 0,90. Jika mendekati 1, maka model tersebut menunjukkan kecocokan yang sangat tinggi. Yang kedua ada NFI, Normative Fit Index. Nilai NFI mulai 0 sampai 1. Diturunkan dari perbandingan antara model yang dihipotesiskan dengan suatu model independen tertentu. Model mempunyai kecocokan tinggi jika nilai mendekati 1. Yang ketiga ada AGFI, Adjusted Goodness of Fit Index. Fungsi sama dengan GFI. Perbedaan terletak pada penyesuaian nilai DF, degree freedom, terhadap model yang dispesifikasi. Nilai AGFI sama dengan atau lebih besar dari 0,9. Jika nilai lebih besar dari 0,9, maka model mempunyai kesesuaian keseluruhan yang baik.
Yang selanjutnya, yang keempat ada RFI, Relative Fit Index, merupakan turunan dari NFI. Nah, dengan nilai 0 sampai 1, model mempunyai kecocokan yang ideal dengan nilai 0,90 ke atas. Nah, selanjutnya yang berikutnya yaitu EV, Incremental Fit Index, ukuran kesesuaian komparatif yang dikemukakan oleh Bolen. Nilainya diharapkan tinggi, lebih besar sama dengan 0,90. Yang selanjutnya ada CFI, Comparative Fit Index, dengan nilai antara 0 sampai 1 dengan ketentuan jika nilai mendekati angka 1, maka model yang dibuat mempunyai kecocokan yang sangat tinggi. Sedangkan jika nilai mendekati 0, maka model tidak mempunyai kecocokan yang baik. Selanjutnya, uji kecocokan yang terakhir yaitu parsimonius. Yang pertama ada PGFI, parsimonius GFI. Ukuran kesesuaian parsimoni sebagai koreksi dari GFI. Nilainya diharapkan tinggi, lebih besar sama dengan 0,9. Selanjutnya yang kedua ada NSC, yaitu Normed Chi-square, ukuran kesesuaian yang bersifat parsimoni, yaitu menguji koefisien yang diestimasi memenuhi syarat untuk mencapai suatu model fit. NSC bernilai antara 1 sampai 5, mengindikasi model fit dengan data. Selanjutnya yang ketiga ada PNFI, Parsimonious Normated Fit Index, ukuran kesesuaian yang bersifat parsimoni sebagai modifikasi ukuran NFI. Nilainya diharapkan tinggi, lebih besar sama dengan 0,90. Selanjutnya ada AIC, yaitu AKIK Information Criterion. Ukuran kesesuaian parsimoni dari AKIK semakin kecil, AIC mendekati 0 menunjukkan model lebih parsimonis. Selanjutnya yang terakhir ada CAIC, yaitu Consistent AKIK Information Criterion. Nah, jadi nilai positif lebih kecil menunjukkan parsimoni yang baik. Salah satu ciri model yang harus dimiliki adalah bentuknya yang sesederhana mungkin atau menggunakan prinsip parsimoni. Artinya model tersebut harus syarat dengan informasi dari fenomena yang sedang diteliti. Tetapi bentuk atau variabel di dalam model relatif sederhana. Tujuan spesifikasi atau modifikasi model adalah mencari model yang sesederhana mungkin atau mendapatkan model yang benar-benar sesuai dengan data. Respesifikasi atau modifikasi model dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan menghilangkan koefisien jalur yang tidak berarti atau non-signifikan dari model melalui teori trimming. Kemudian yang kedua, peneliti dapat menambahkan jalur pada model yang didasarkan pada hasil empiris. Nah, selanjutnya bagaimana kalau model tidak sesuai dengan data? Terdapat dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa menerima fakta bahwa model memang tidak sesuai dengan data. Kemudian, yang kedua, kita menggunakan semua informasi yang tersedia untuk menghasilkan model yang benar-benar sesuai dengan data. Dalam pendekatan yang kedua, kita melakukan modifikasi model yang asli. Yang perlu diingat bahwa semua modifikasi model tetap konsisten dengan teori atau hasil-hasil penelitian sebelumnya. Misalkan, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh kepuasan terhadap kinerja. Dari informasi ini, sebaiknya dalam model tidak dihipotesiskan variabel kepuasan terhadap variabel kinerja. Selanjutnya, setelah
respesifikasi model, kita lanjutkan dengan pengujian model pengukuran. Model pengukuran diukur dengan menggunakan analisis faktor, sehingga perlu dilakukan pengujian validitas dan pengujian reliabilitas untuk masing-masing indikator pada setiap variabel laten. Uji validitas untuk menguji keabsahan atau keakuratan indikator. Dalam mengukur variabel laten, suatu indikator dikatakan valid apabila nilai loading faktor minimal 0,5. Di luar ini, indikator dikatakan tidak valid dan harus dikeluarkan dari model. Uji reliabilitas dilakukan pada masing-masing variabel laten untuk mengetahui apakah indikator yang mengukur variabel tersebut dengan konsisten atau tepat sebagai alat ukur. Dapat diuji dengan menggunakan nilai Crow-Batch alpha. Dikatakan reliable apabila nilai Crow-Batch alpha lebih dari 0,6. Setelah dilakukan pengujian model, pengukuran selanjutnya dilakukan pengujian model struktural. Pengujian ini menguji parameter-parameter dalam model struktural. Berikut ini adalah parameter-parameter yang akan diuji yang merupakan koefisien jalur, yaitu parameter beta, yang merupakan koefisien jalur antara variabel endogen dengan variabel endogen di dalam diagram jalur. Dan yang kedua adalah parameter gamma, adalah koefisien jalur antara variabel eksogen dengan variabel eksogen. Hipotesis dalam pengujian ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama 2 arah, di mana hipotesis 1 atau hipotesis alternatifnya tidak sama dengan 0. Artinya terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian yang kedua, hipotesis 1 arah lebih dari, artinya variabel bebas memberikan pengaruh positif terhadap variabel terikat. Dan yang ketiga adalah hipotesis kurang dari. Artinya, variabel bebas memberikan pengaruh negatif terhadap variabel terikat. Statistik uji yang digunakan adalah statistik uji T, karena sampel yang digunakan cukup banyak. Maka dapat didekati dengan uji Z. Menghitung pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh total. Secara sederhana, yang dimaksud dengan pengaruh langsung adalah pengaruh suatu variabel ke variabel lain tanpa melalui variabel perantara. Misalkan di sini terdapat 3 variabel: variabel karir, kepuasan, dan kinerja. Variabel karir mempengaruhi secara langsung ke variabel kepuasan dan ke variabel kinerja, dan variabel kepuasan mempengaruhi langsung terhadap variabel kinerja. Pengaruh tidak langsung adalah variabel ke variabel lain melalui variabel perantara. Misalnya, pengaruh variabel karir ke variabel kinerja melalui variabel kepuasan. Besarnya pengaruh tidak langsung adalah besarnya koefisien jalur pengaruh karir terhadap kepuasan dikali besarnya koefisien jalur kepuasan terhadap kinerja. Atau kalau dalam notasi matematikanya dapat dituliskan gamma 1 kali beta 1. Selanjutnya adalah pengaruh total. Pengaruh total merupakan gabungan antara pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Besarnya pengaruh total merupakan penjumlahan dari besarnya pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Di diagram jalur ini dapat kita tuliskan besarnya pengaruh total dari variabel karir terhadap variabel kinerja adalah gamma 2 ditambahkan gamma 1 kali beta 1. Nah, mungkin demikian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan akan saya sambung kembali dengan hasil analisis artikel dengan menggunakan metode SEM ini.